Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Andrianto, CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Krui, Pesisir Barat. Di sini saya akan memaparkan materi terkait membuat kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Lalu saya juga akan menjelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Lalu saya juga akan menjelaskan bagaimana kita melihat kaitan antar materi dalam modul ini dan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru atau usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar atau berorientasi pada kebutuhan murid. Ya. Jadi menurut Tomlinson dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harusnya melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Ya. Lalu melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu bukan berarti guru harus mengajar nih, misalnya murid jumlahnya 36, ya harus dengan 36 cara, itu tidak. Bukan pula berarti guru harus memperbanyak jumlah soal, ya, jumlah soal yang untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan dengan yang lain. Lalu pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar, lalu yang kurang pintar dengan yang kurang pintar. Itu bukan. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda setiap anak. Lalu pembelajaran berdiferensiasi itu bukan pula sebuah pembelajaran yang semrawut. Ya. Lalu guru kemudian harus membuat beberapa perancangan pembelajaran sekaligus, itu bukan seperti itu. Di mana guru harus berlari ke sana, harus berlari ke sini, membantu yang satu, membantu yang lainnya dalam waktu yang bersamaan. Karena tentunya guru itu bukan malaikat bersayap seperti Spiderman yang bisa loncat sana, bisa loncat sini dalam satu tempat berbeda-beda dalam satu waktu, itu untuk memecahkan semua permasalahan. Guru itu bukan Superman, ya. Agar memudahkan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas, harus ada keputusan-keputusan seperti kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun muridnya juga itu juga harus, ya. Lalu bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya? Bagaimana ini akan menyelesaikan pembelajaran atau memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut? Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, atau cara berbeda, atau penugasan penilaian yang berbeda? Nah, terus bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras mencapai tujuan belajar yang lebih tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan, ya, untuk mereka di sepanjang proses mereka, ya. Manajemen kelas yang efektif. Bagaimana metode guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibel, namun juga terstruktur dan jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan berbeda, kelas tetap berjalan efektif. Penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang ketinggalan dan sebaliknya, murid mana yang sudah mencapai tujuan atau pembelajaran yang ditetapkan. Lalu bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar muridnya? Ya. Menurut Tomlinson,
kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kita bahas satu-satu. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan-keterampilan baru. Ya. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membantu murid keluar dari zona nyaman mereka. Ya. Dan memberikan mereka tantangan. Namun dengan lingkungan belajar yang tetap dan dukungan yang memadai, mereka dapat menguasai materi-materi keterampilan baru tersebut. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar. Menurut Tomlinson mengatakan bahwa menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Jadi begini, di tombol equalizer itu kita itu ada 2 kategori yang berlawanan. Jadi murid ini dia kategorinya jauh ke satu sisi atau ke sisi yang lain. Misalnya nih, dari bersifat mendasar misalnya, apakah nanti murid itu sifatnya mendasar atau dia abstrak, atau bersifat transformatif, atau dia abstrak atau dia konkret, atau dia komplit atau dia sederhana. Itu hanya misal. Atau dia misalnya mandiri atau dia tergantung, atau dia cepat, apakah dia lambat. Itu yang harus kita perhatikan. Lalu minat, yang kedua minat, ya, merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi, ya, atau objek tertentu yang menyenangkan, memberikan kepuasan diri. Minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlihat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat, di antaranya itu seperti misalnya menciptakan situasi pembelajaran yang menarik pada murid, misalnya humor, ya, menciptakan kejutan-kejutan, lalu menciptakan konteks pembelajaran dikaitkan dengan minat individu murid, ya, lalu mengaitkan nilai-nilai manfaat apa yang dipelajari murid, lalu menciptakan kesempatan belajar di mana murid dapat memecah persoalan atau problem basic learning. Yang selanjutnya, profil belajar murid itu mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien, memiliki kesadaran tentang sistem penting agar guru dapat memvariasi metode dan pendekatan mengajar mereka, seperti misalnya, ya, preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait suhu ruangan, ya, terkait suhu ruangan atau AC, ya, contohnya, ya, terus terkait kebisingan, ya, jumlah cahaya lampu, terus lingkungan belajar, struktur atau tidak terstruktur. Contohnya, mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan terlalu dingin atau terlalu bising, terlalu terang, dan sebagainya, ya. Terus pengaruh budaya, santai misalnya, pendiam, personal, impersonal, dan yang lainnya, ya. Preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum gaya belajar itu ada 3. Yang pertama visual, belajar dengan melihat. Kita lihat, ya, melihat. Misalnya seperti PowerPoint, ya, peta, gambar, dan yang lainnya. Terus auditori, belajar mendengarkan. Misalnya penjelasan guru, kita ngomong, ya, membaca dengan kertas, misal, ya, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, mendengarkan musik, ya, itu contoh. Lalu kinestetik, belajar sambil melakukan atau praktek.
yang paling banyak digunakan pada saya karena saya karakteristiknya adalah SMK. Jadi hampir 90% itu praktek, teorinya itu gabung dengan praktek atau kinestetik. Mengingat bahwa murid-murid kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, maka penting bagi guru untuk berusaha mengkombinasikan gaya belajar tersebut. Ya, preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Teori tentang kecerdasan majemuk menjelaskan bahwa manusia sebenarnya memiliki 8 kecerdasan berbeda, mencerminkan berbagai cara berinteraksi ya dengan dunia. Kecerdasan tersebut itu ada visual, musikal, ya, interpersonal, verbal, natural, matematik, dan yang lainnya. Itu contoh. Pembelajaran berdifferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan 3 strategi diferensiasi. Strateginya apa aja? Yaitu strategi diferensiasi konten. Strateginya yang pertama. Apa itu? Adalah apa yang kita ajarkan kepada murid berdasarkan kebutuhan murid. Itu diferensiasi konten. Lalu yang kedua, diferensiasi proses. Ada beberapa cara, seperti misalnya kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu, membuat agenda individu, memvariasikan lama waktu misalnya, mengembangkan kegiatan-kegiatan bervariasi. Yang ketiga, diferensiasi produk. Misalnya kualitas pekerjaan. Kita menghasilkan produknya apa? Kualitas pekerjaannya. Konten yang ada pada produk. Bagaimana harus dikerjakan? Apa sifat dari produk yang diharapkan? Itu contoh produk. Selanjutnya, lingkungan belajar. Jadi untuk menjadikan murid itu betah, itu pengaruh utamanya itu adalah lingkungan belajar. Menyambut murid dengan baik, ya, setiap dalam kelas, dalam ruang kelas saling menghargai, lalu murid merasa aman secara fisik, ya, dan juga psikis. Ada harapan bagi pertumbuhan maksimal mungkin. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Ya. Ada keadilan bentuk nyata, berkolaborasi antara guru dengan murid. Lalu peran penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam kelas, kita dapat memandang penilaian dalam 3 perspektif, yaitu assessment for learning, penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran, ya, biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Yang selanjutnya, assessment of learning, pembelajaran dilakukan setelah proses pembelajaran. Yang ketiga itu adalah assessment as learning, penilaian sebagai proses belajar melibatkan murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Ada beberapa strategi penilaian formatif selain dari ketiga di atas. Ya. Yang pertama, tiket keluar. Guru memberikan pertanyaan yang diajukan kepada murid sebelum kelas berakhir. Ya, misalnya murid lalu menjawab pada kartu atau pada selebaran kertas atau dia tunjuk tangan dan yang lainnya. Lalu tiket masuk. Guru memberi sebuah pertanyaan kepada murid sebelum mulai pembelajaran. Jawaban dari murid itu dapat kita gunakan untuk menilai pemahaman awal murid terkait materi yang akan kita diskusikan. Dalam sebuah ringkasan pemahaman murid terhadap materi sebelumnya. Yang ketiga, berbagi 30 detik. Dalam strategi ini murid secara bergiliran berbagi apa yang ia pelajari. Apa yang ia pelajari dalam pelajaran selama 30 detik. Target apa yang Anda cari, target apa yang akan kita cari, ya, dalam kegiatan ini adalah bagaimana pemahaman murid dikaitkan dengan materi keberhasilan yang diharapkan. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk penilaian yang lainnya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi keterangan-keterangan di atas tadi yang saya sampaikan tadi
itu adalah ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana caranya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu kaitannya apa dengan materi sebelumnya? Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah langkah untuk mencapai modul-modul sebelumnya. Langkah untuk mencapai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang ada pada anak-anak, pada murid-murid, harus menuntun agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu kita sebagai guru itu tentunya punya nilai-nilai dan peran. Nilai dan peran, misalnya nilai inovatif, itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Dan peran kita itu adalah menuntun murid-murid atau mendidik peserta didik. Itu adalah kaitan atau koneksi antar materinya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya Rahayu. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.